Suara Grasi FM, The Sound of Life, Tuhan tempat bernaung di tanah tandus. Shalom, selamat pagi menjelang siang untuk Kawula Muda Gracia dimanapun Anda berada. Siang hari ini, suatu sukacita, saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua, anak-anak muda di kota Cirebon, atau juga buat teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan lewat streaming dan juga aplikasi radio Suara Gracia ya, yang ada di luar kota, bahkan mungkin di luar pulau yang mendengarkan program Young and Fresh. Seperti biasa ya, setiap hari Sabtu pada pukul 10, program Young and Fresh hadir untuk kalian semua. Oke, Kawula Muda Gracia kembali kita akan diberkati saat ini dengan suatu renungan firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ingin sekali Tuhan sampaikan kepada setiap kita lewat hambanya. Nanti ada Kak Gideon ya yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan buat kita semua. Mari kita satukan hati, kita siapkan waktu yang terbaik. Kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita, agar apapun yang saat ini kita akan sama-sama dengarkan, itu benar-benar boleh kita serap dengan baik dan menjadi suatu rema dalam kehidupan kita. Ya, Keluarga Gracia, buat kalian juga yang saat ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ya terkait dengan materi renungan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Gideon. Mungkin ada sesuatu yang masih belum bisa dipahami atau belum bisa dimengerti ya. Kalian boleh tanyakan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain ya. Kalian sedang galau, sedang menghadapi suatu kesulitan mungkin dalam kehidupan, masalah dengan orang tua, masalah dengan pacar mungkin ya. Silahkan kalian bisa bergabung dengan WhatsApp Suara Grasi FM di 0817-222-959. Langsung saja kalian bisa kirimkan pesan singkat kalian. Dan nanti kita akan sama-sama coba tanyakan ke Kak Gideon, dan nanti Kak Gideon akan mencoba untuk memberikan jawaban bagi setiap pertanyaan kalian ya. Yang pastinya dan tentunya ini adalah jawaban-jawaban yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, saat ini kita sudah terhubung dengan Kak Gideon Alfred di Zoom ya, dan langsung saja kita sapa. Shalom Kak Gideon. Shalom. Oke, gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, dahsyat, luar biasa. Oke, lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk menyibukkan diri. Menyibukkan diri ya, nggak apa-apa. Yang penting sibuknya untuk Tuhan ya Kak ya. Amin, haleluya. Kak Gideon, hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan? Tulus. Kayak lagi ini ya, lagi mengendarai kendaraan ya, baik motor atau ya. Kukira. Oke. Jadi penasaran nih terkait dengan hati-hati di jalan. Oke Kak Gideon, sebelum masuk ke renungan firman Tuhan, boleh Kak Gideon bawa kita dalam doa. Silakan Kak. Oke, kita satu hati dalam doa dimanapun teman-teman berada. Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati, kami siapkan telinga, kami siapkan tubuh jiwa roh kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi Korinto, urapi kami semua yang mendengarkan, agar kami dapat mendengarkan isi hati-Mu dan kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Gideon. Shalom teman-teman. Wah, kangen banget ya sama yang Enfresh ya. Sebulan sekali ya Kak ya. Awal bulan saya selalu menanti-nantikan ya. Luar biasa. Enfresh selalu ada hal yang baru juga yang mau Tuhan taruh buat yang Enfresh pastinya. Dan pagi ini gue mau kasih tema hati-hati di jalan. Karena lagi booming banget ya lagu ini kan. Ini kan terinspirasi dari sebuah lagu sebenarnya. Lagu apa itu Kak? Lagu Tulus. Oh, lagunya Tulus. Oke. Jalan. Pasti Kawula Muda tahu ya. Lagu ini Korinto tahu. Yang paling tahu sih Bang Leo ya. Bang Leo paling tahu. Bang Leo soalnya pengamat musik ya. Ya ini musikalisasi tinggi ya. Ya jadi kita bahas tentang hati-hati di jalan. Kenapa gue mau kasih tema ini? Karena tiap
lagi nongkrong di kafe, tiap lagi nongkrong di mana, atau lagi denger musik apa, pasti lagu ini tuh jadi top number one gitu. Lagunya Tulus ini, Hati-Hati di Jalan, karena liriknya tuh bagus banget. Liriknya tuh lirik awalnya tuh kayak perjalanan membawaku bertemu denganmu, dan akhirnya aku bertemu dengan, dan akhirnya dia bertemu dengan kita gitu, yang kita mau ketemu dengan dia. Ya saya sangkut pautkan ini tentang di dalam kerohanian ya pastinya ya, dalam kehidupan pribadi, bahwa kita ini perjalanan hidup kita ini ya kita mau bertemu dengan Tuhan gitu, dan Tuhan juga mau bertemu dengan kita. Tapi di kata refnya tuh seperti kayak isi hatinya Tuhan buat kita itu. Kukira kita akan bersama. Ya kan, kayak Tuhan tuh ngomong gitu ke kita kayak kayaknya saya kira kita tuh mau bersama gitu, karena Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita, tapi kita yang suka ninggalin Tuhan gitu loh. Tangan Tuhan tuh selalu terulur, tapi banyak kenapa anak-anak Tuhan zaman sekarang kayak Tuhan tuh nggak ada, Tuhan tuh nggak adil, Tuhan tuh gimana sih caranya ngerasain Tuhan, malah sorry tuh saya ya, kayak Tuhan Yesus itu dianggap seperti pemain cadangan dalam kekristenan. Itu yang ironis ya buat saya, karena kenapa saya bisa bicara demikian, karena saya bertemu dengan banyak anak muda beberapa minggu belakangan, dan saya kemarin baru, bukan konseling ya, curhat dengan seorang anak hamba Tuhan. Dia sampai bilang begini loh, kita baru telepon, halo bro gimana kabar? Wah baik. Git, tapi gue mau nanya satu deh. Oke, gimana? Tuhan tuh ada nggak sih? Loh, kan ironis ya. Kayak, wah saya bukan ngejudge teman saya, tapi jangan-jangan kehidupan kekristenan saya juga seperti itu. Kayak, Tuhan tuh ada nggak sih? Gue pelayanan, gue bawa firman, gue melayani Tuhan, tapi serasanya kayak Tuhan tuh ada nggak sih? Nah itu yang ironis gitu. Makanya kenapa saya kasih tema hati-hati di jalan, supaya perjalanan iman kita sama Tuhan itu jangan perjalanan yang sepertinya kayak lurus aja. Iya, gimana ya bahasa ya? Kayak tidak menjamin hal demikian, tapi hati-hati. Hati-hati. Karena kenapa? Tuhan yang bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Karena lawanmu si iblis itu, waduh, siang dan malam nih. Kita tuh masih punya waktu istirahat. 1 hari 24 jam itu kita masih punya waktu istirahat. Benar nggak? Kita masih punya waktu tidur siang, kita masih punya waktu tidur malam, bangun besok pagi. Tapi iblis 24 jam, dia nggak punya waktu istirahat. Itu yang perlu kita tahu, teman-teman. Si jahat ini nih, dia nggak punya waktu istirahat. Makanya kalau kita nggak punya waktu untuk saat teduh, kalau kita nggak punya waktu untuk baca firman, wah itu ngaco sih. Itu ngaco sih. Makanya, apaan sih bro, kita masih muda, nikmatin aja kali hidup kita. Oke, lu bisa nikmatin di dunia ini, tapi di kekekalan, kamu tidak dapat menikmati itu. Kamu bisa menikmati hidupmu di dunia ini, tapi di kekekalan nanti, Tuhan udah bilang, aku akan berterus terang. Banyak kita yang nggak sadar akan hal itu. Nah, kita deep nih, kita mulai deep. Oke, kita bahas dulu. Kenapa saya kasih tema hati-hati di jalan? Karena saya terinspirasi dari satu kisah Raja Daud, teman-teman. Di mana Raja Daud itu membawa tabut Allah, ya kan? Membawa tabut Allah. Tapi ada beberapa kesalahan yang Raja Daud buat pada saat itu. Akhirnya banyak yang Raja Daud revisi untuk membawa tabut Allah. Setiap 7 langkah harus memotong korban persembahan, ternyata tabut Allah tidak boleh dibuka. Nah, ini yang mau saya bahas. Ya. Raja Daud aja yang Tuhan bilang, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan. Seberkenan Raja Daud aja masih salah jalan. Ya. Apalagi kita ya, Kak? Apalagi kita. Yang baca Alkitab aja bolong-bolong ya. Itu dia. Seberkenan Raja Daud aja itu masih salah jalan, apalagi kita, teman-teman. Daud, kitab terbanyak pasalnya itu Mazmur. Itu siapa yang tulis? Daud. Seberkenan Raja Daud aja nih masih salah jalan, apalagi kita. Makanya saya kasih tema hati-hati di jalan. Tuhan tuh nggak pernah janji jalan kita tuh selalu lurus. Ada proses, ada masalah yang harus kita lewati. Tujuannya apa? Untuk meluruskan jalan kita, untuk mendewasakan kita, untuk supaya kita dalam destiny-nya Tuhan, tetap dalam purpose, tetap dalam tujuannya Tuhan. Makanya harus hati-hati. Contoh, misalkan kita mau jalan ke salah satu tempat, misalkan dari rumah mau ke kafe A.
Mana ada di sini jalan, oh gue dari rumah mau ke kafe A, terus jalannya lurus, tiba-tiba nyampe. Enggak kan? Pasti ada belokan kanan, ada belokan kiri, ada persimpangan, ada perapatan, ada lampu merahnya, ada polisi tidurnya, bener nggak? Ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Kalau jalannya lurus aja, bisa kan kita menyepelekan, udahlah tenang deket, nggak pakai helm, wah lurus jalan, ngebut, tahu-tahu nyampe. Enggak. Kenapa jalan dibuat adanya persimpangan, adanya perapatan, adanya belokan, adanya polisi tidur, adanya rel kereta api, adanya rambu-rambu lalu lintas. Kenapa? Supaya kita hati-hati di jalan. Sama kebenaran firman Tuhan juga seperti itu. Kenapa adanya aturan? Kenapa sih kau harus bangun saat teduh? Kenapa sih harus bangun hubungan intim? Kenapa sih harus baca Alkitab? Kenapa harus datang komunitas? Kenapa sih harus dengerin yang Enfresh? Supaya kamu hati-hati di jalan. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas diciptakan tuh kenapa? Supaya kita hati-hati di jalan. Ya. Kecepatan sekarang di tol pemerintah berlakukan maksimal 100 km. Nggak boleh lebih dari itu. Kenapa? Supaya hati-hati. Kenapa kalau hati-hati? Supaya nggak kecelakaan. Dalam kehidupan kita seperti itu. Jangan ngerasa, aduh kak hidup gue nih jatuh terus ini karena Tuhan. Hei, jangan salah. Tuhan nggak mau hidup kita jatuh terus. Malah Tuhan mau mengangkat kehidupan kita. Tapi yang sering kali membuat hidup kita jatuh ya diri kita sendiri. Ya. Tidak hati-hati. Nah, makanya kita bahas nih Raja Daud. Di satu Tawarik. 1 Tawarik 13 ayat 7. Saya bacakan ya. 1 Tawarik 13 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Sedang Uza dan Ahyo mengantar kereta itu. Oke, kita bahas di sini dulu. Jadi waktu itu tabut Allah itu ada di rumah Abinadab. Lama tuh. Lama di rumah Abinadab tuh sempat lama banget di rumah Abinadab. Nah, akhirnya diambil lah sama Daud, dinaikkan ke kereta. Ini salah. Tabut Allah tidak boleh dinaikkan ke kereta. Tabut Allah itu harus dibawa oleh imam-imam. Ada kesalahan Daud di sini. Dan akhirnya apa? Dan Daud dan ayat 8, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, kebanan, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai di Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lebu-lebu itu tergelincir. Nah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh. Lalu Tuhan membunuh Uza. Ianya gede soalnya. Yeah. Lalu Tuhan membunuh Uza karena apa? Uza mau ngelurkan tangannya ke tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Nggak boleh. Yang boleh hanya tangan imam. Uza salah nggak kalau mau dipikir? Nggak salah. Yang salah Daud. Daud nggak ngasih tahu Uza. Kan pemimpinnya Daud. Uza ini panglima perang nomor 1-nya Daud. Waduh, makanya di ayat 11 Daud marah sama Tuhan. Ini kalau kita baca Alkitab tuh makanya jangan tegang. Ini tuh seperti kisah komedi sebenarnya. Daud yang salah, Daud yang marah sama Tuhan. Karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Nggak boleh tabut Allah dipegang sama Uza selain tangan imam. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Makanya kalau kita pergi Holy Land ke Israel, ada satu tempat yang namanya Peres Uza. Di situ tempat Uza mati, teman-teman. Ya. Nah, pada waktu itu Daud bingung. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya nih? Aku mau bawa tabut ini. Daud nggak nemuin jawabannya. Daud galau. Akhirnya Daud taruhlah tabut Allah itu di rumah yang namanya Obed-Edom. Teman-teman. Nah, kita bahas dulu kisah ini. Daud aja masih salah langkah. Dia marah sama Tuhan, Uza dibunuh. Ya kan? Kadang-kala dalam kehidupan kita seperti itu. Kita ada proses, ada masalah, kita malah nyalahin Tuhan. Tuhan, saya kan nggak salah. Kenapa kakak pemimpin rohani saya malah marahin saya? Tuhan, saya kan nggak salah. Tapi kenapa saya diskors dari pelayanan? Tuhan, kan saya nggak salah. Yang salah dia. Itu Tuhan izinkan terjadi supaya mendewasakan kita. Yeah. Supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Supaya kita kembali kepada rencananya Tuhan. Kembali kepada, keselamatan itu Tuhan ada tujuan proses masalah apa sih? Mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Rancangan semula itu apa? Rancangannya Tuhan, bukan rancangannya kita. Bagaimana kita hidup bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Nah, terus barulah di rumah Obed-Edom.
Sebelumnya di rumah Abinadab. Nah, ada kisah dulu nih sebelum di rumah Abinadab. Apa? Waktu di rumah Abinadab, tabut Allah ditaruh. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi mujizat. Perlu teman-teman tahu, tabut Allah atau tabut perjanjian itu adalah lambang dari hadirat Tuhan. Di rumah Abinadab beberapa lama, udah bertahun-tahun, tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Harusnya kan terjadi something. Ada tabut Allah. Di mana ada tabut Allah, di situ ada hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Abinadab tidak mengindahkan tabut Allah itu. Tapi pada waktu ada di rumah Obed-Edom tabut Allah itu, di ayat 14 dikatakan 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya. Tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyai Obed-Edom. Why? Karena Obed-Edom menghormati, mengindahkan tabut Allah itu. Ya, makanya Tuhan memberkati selama 3 bulan. Teman-teman, artinya apa? Kalau kita hati-hati di jalan bersama kehidupan kita dengan Tuhan, kita selalu hati-hati. Kita tanya Tuhan, ini boleh apa enggak? Tuhan, biarlah hidupku seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, biar hidupku bagaimana selalu menyenangkan hati-Mu. Itu kan kita lagi hati-hati tuh di jalan. Loh, waktu kejadian, ya kan? Di kejadian, Adam dan Hawa, dosa mengintip. Artinya apa? Dosa itu ada. Di sekeliling kita tuh ada dosa. Dia mengintip. Tapi kalau kita buka celah, dosa itu masuk. Kita jadi berdosa lagi di situ. Makanya kenapa kita harus hati-hati di jalan. Buat siapapun yang mendengarkan program ini pagi hari ini, hati-hati di jalan hidup kita. Jangan karena mengatasnamakan pelayanan. Dan di situ kita sudah menyebutkan diri kita hati-hati. Belum tentu. Firman Tuhan bilang, orang yang mengusir setan demi namaku, membuat mujizat demi namaku. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal. Nah itu kan. Kenapa itu? Makanya harus hati-hati. Hati-hati dalam kehidupan kita ini, teman-teman. Dalam pergaulan, dalam pendidikan kita, kuliah, sekolah, apapun. Itu hati-hati. Hati-hati. Kita udah seturut dengan kehendak Tuhan apa belum? Kita membangun, ya makanya kita harus membangun pengenalan, bangun saat teduh, bangun baca firman. Ayo kita selalu berhati-hati. Kenapa? Kalau kita hati-hati di jalan. Mau teman-teman bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Contoh Obed-Edom. Ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, dia mengindahkan. Dia hati-hati loh di situ. Tabut Allah ini nggak boleh sembarang. Dia selalu mengindahkan tabut Allah itu. Tiap hari Obed-Edom memberikan tutup pendamaian, mengolesi darah di atas tutup pendamaian, di atas tutup tabut Allah itu, teman-teman. Wah, dia menghormati tabut Allah itu. Maka Tuhan mengindahkan, Tuhan memberkati rumah Obed-Edom. Wah, luar biasa bukan? Obed-Edom itu apa? Obed-Edom itu orang biasa. Obed-Edom itu dalam sejarah Alkitab, dia itu penjaga pintu gerbang. Penjaga pintu gerbangnya. Kalau sekarang ya Asyir yang di gereja-gereja tuh, kalau teman-teman masuk, ya kan ada asyirnya yang kasih tangan, salaman, shalom, selamat datang. Obed-Edom itu seperti itu. Artinya apa? Dia orang biasa. Dia hanya orang biasa. Tapi dia selalu hati-hati di jalan. Mungkin kita punya kedudukan, mungkin kita punya privilege. Tapi kalau kita nggak hati-hati, itu bahaya. Saya punya salah satu teman. Dia anaknya pengusaha besar di salah satu kota. Di luar Pulau Jawa. Batu bara lah. Terus akhirnya bapaknya menyekolahkan dia di California. Ya tapi karena gaya hidup Amerika, gaya hidup orang Barat ya, dia bawa-bawa ke Indonesia, wah foya-foya apa segala macam, party segala macam, dikit-dikit party. Dia pulang ke Indo, bapaknya kasih nih, kamu jadi direktur utama di perusahaan ini. Bapak hanya jadi penasehat. Wah, akhirnya dana masuk tanpa sadar ada pengeluaran tak terduga. Wah, akhirnya apa? Bangkrut perusahaannya. Kenapa? Nggak hati-hati sih. Bangkrut perusahaannya di mana-mana. Wah, akhirnya apa? Kolaps. Gara-gara siapa? Ya anaknya ini. Karena apa? Lifestyle, gaya hidup. Makanya teman-teman perhatikan gaya hidupmu. Jangan berlebihan dalam hidup ini. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apa adanya aja di hadapan Tuhan. Jangan berlebihan. Kalau kau diberkati Tuhan karena privilege yang ada, kalau kau diberkati Tuhan secara materi, hati-hati. Karena itu bisa habis. Roda itu berputar, hidup itu berputar, teman-teman. Bisa di atas, bisa di bawah. Hati-hati. Tujuannya hati-hati gimana? Agar privilege yang ada dalam hidupmu, agar
Apa yang Tuhan percayakan secara materi berlebih dalam hidupmu, engkau bisa kelola dengan baik. Justru Tuhan bisa percayakan hal yang lebih buat hidupmu. Dan materi yang dipercayakan bisa bertambah. Kenapa? Karena kau jadi orang yang dapat dipercaya. Teman-teman yang mungkin hidupnya biasa-biasa aja, jangan minder. Jangan jangan rendah diri gitu. Jangan. Saya mah orang biasa. Saya mah nggak punya apa-apa. Saya mah bukan anaknya orang kaya. Jangan. Tapi jadilah orang yang dapat dipercaya karena di situ Tuhan akan mengangkat hidupmu. Ya. Makanya kenapa dalam hidup ini harus hati-hati. Makanya baca firman Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan itu. Kalau saya pribadi ya, itu seperti warning. Makanya jangan berritual untuk mengikut Tuhan. Kalau kau sudah berritual, itu jatuhnya sudah rutinitas. Tapi biar itu semuanya dari hati, dari cinta. Oh iya ya, saya mau baca firman. Bukan karena disuruh kakak komsel. Bukan karena disuruh gembala. Bukan karena SOP gereja. Bukan karena SOP pelayanan. Tapi saya baca firman karena saya cinta. Ini sebagai peringatan saya. Agar saya lebih berhati-hati. Firman Tuhan adalah panduan kehidupan kita. Saat teduh adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Agar kita berhati. Saya udah saat teduh, saya udah mengucap syukur. Oke, tapi seberapa banyak dari kita yang selalu rajin doa pagi? Seberapa banyak dari kita yang mendengar suara Tuhan? Kadang kita terlalu banyak oceh. Udah tenang. Doa sama Tuhan. Coba ubah begini. Bukan self-centered prayer lagi. Bukan kepentingan kita lagi. Tapi jadi heaven-centered prayer. Kalau jadi kepentingannya sorga, doa kita tuh begini. Tuhan, berbicaralah. Apa yang kau mau, yang harus aku lakukan dalam kehidupanku. Kalau di situ Tuhan bicara banyak dan kita lakukan, dahsyat hidup kita. Tapi kan kebanyakan Tuhan, hidupku maunya begini. Aku mau terjadi sesuatu yang demikian. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup. Aku mau Tuhan, karyamu Tuhan terjadi dalam hidupku. Nafas kehidupan aja bukan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Buat saya itu udah karya Tuhan yang luar biasa. Coba dalam hidup kita, semua masyarakat, semua manusia yang diciptakan Tuhan, pakai alat bantuan pernafasan atau tabung oksigen. Berapa yang harus kita bayar tiap hari? Saya waktu kena COVID aja pakai tabung oksigen. Wah, luar biasa harganya. Tapi kita di sini bisa menghirup bebas. Apa itu bukan karya Tuhan yang luar biasa? Makanya coba dalam saat teduh kita, Tuhan, apa yang kau mau lakukan dalam hidupku? Dan harus aku lakukan dalam hidupku, Tuhan. Biar bukan aku lagi, tapi kau yang hidup dalam aku, Tuhan. Wah, dahsyat. Kita akan dibawa kepada kedewasaan rohani. Makanya kita harus hati-hati di jalan. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita ini, kita harus hati-hati di jalan. Agar apa? Kita sampai menuju destiny hidup kita. Tujuan hidup kita. Yaitu apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Bukan apa yang kita mau. Karena kalau apa yang kita mau, terbatas. Tapi kalau yang Tuhan mau, itu tidak terbatas. Segala kekurangan apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Saya mau cerita gini. Dulu waktu saya masih sekolah, saya pernah bertemu dengan, saya suka, ada salah seorang itu di dekat salah satu store di kota Cirebon, itu ada gubuk kecil, dan di situ suka ada satu orang yang tinggal di situ. Bapak-bapak berjenggot tua, ya pemulung loh. Dan saya selalu menyempatkan waktu kalau saya mampir, saya memberi makanan ke bapak itu. Saya pikir bapak ini gila, teman-teman. Tapi bapak ini ngomong gini. Saya masih ingat kata-kata Jawa. Bapak ini ngomong gini. Nak, Dek, urip iku kudu urup. Nah, saya bingung. Urip iku kudu urup. Bahasa Jawanya. Bahasa Jawa nih teman-teman. Bukan bahasa Belanda ya, bahasa Jawa. Urip iku kudu urup. Kalau uripmu uwis urup, uripmu, dia kasih jempol buat saya. Saya nggak ngerti artinya apa. Pak, artinya apa? Saya bilang gitu. Bapaknya bilang gini, suatu saat nanti kamu pasti ngerti. Saya pulang dari situ, nggak lama dari situ teman-teman. Saya pergi, udah lama lah saya nggak ke situ. Tahu-tahu bapak itu udah nggak ada. Dan bangunan gubuk itu udah nggak ada. Saya tanyalah ke teman saya yang jauh. Bro, arti urip iku kudu urup kok apa sih? Teman-teman yang jauh pasti tahu urip iku kudu urup artinya apa. Nah, artinya gini teman-teman. Hidup itu harus bercahaya. Hidup itu
harus bercahaya. Nah, saya nggak ngerti arti hidup itu harus bercahaya itu seperti apa, teman-teman. Saya nggak ngerti. Arti dari urip iku urup itu apa? Ternyata hidup itu harus bercahaya. Ya. Kalau hidupmu sudah bercahaya, kamu sudah bagus. Nah, hidup yang bercahaya itu kan, ya bagaimana kita harus hidup bersama dengan Tuhan menurut firman Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya dan terangmu berkualitas. Itu FAYH-nya Tuhan bilang begitu. Kalau cuma memancarkan cahaya di tempat terang, guna apa cahaya itu bercahaya? Cahaya itu harus ada di tempat yang gelap. Makanya dunia ini kan seperti tempat yang gelap. Nah, kita itu kan cahaya-cahayanya Tuhan yang harus bercahaya di tempat yang gelap. Nah, kalau kita nggak bisa bercahaya dan nggak berkualitas di satu tempat ini, cahaya kita nggak ada gunanya. Nah, mungkin kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak muda, sebagai orang Kristen, mungkin kita sudah punya cahaya. Tapi cahaya kita kurang muncul. Cahaya kita tidak berkualitas. Gimana caranya? Ya, kita harus hati-hati jalan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mematokkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, kalau kita tidak mau saat teduh dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, cahaya kita mungkin ada, tapi orang lain tidak dapat merasakan itu. Keluarga kita tidak merasakan itu. Makanya kalau Tuhan izinkan keluargamu hancur, kalau kau ada yang anak broken home dan kau dengar ini, Tuhan izinkan itu, agar kau yang bercahaya atas keluargamu. Bukan pendetamu, bukan kakak rohanimu, tapi engkau yang bercahaya. Wah, saya kalau ketemu anak-anak yang broken home ya, konseling gitu dengan saya, wah saya semangat sekali. Kenapa? Jangan kau andalkan pendetamu. Jangan kau andalkan kakak rohanimu untuk datang ke rumah konseling dengan orang tuamu. Tapi kau yang harus bercahaya. Kamu yang harus bercahaya buat keluargamu. Kenapa? Karena kau dipilih Tuhan. Mungkin papa mamamu hancur. Kau yang dipilih Tuhan untuk apa? Kau bercahaya di tengah-tengah mereka. Kau yang menjadi saksi di tengah-tengah mereka. Tuhan pakai kamu supaya apa? Kalau keluargamu hancur dan keluargamu tiba-tiba pulih karena kau percaya di atas mereka, kau yang akan dipilih Tuhan menjadi saksi untuk keluarga-keluarga yang hancur di luar sana. Yeah. Itu tujuan Tuhan, itu destiny Tuhan buat kehidupan teman-teman. Ada satu anak rohani saya di gereja, di komunitas saya, teman, di komunitas kami ya, di komunitas gereja. Begini, mama orang tuanya pokoknya ada gangguan lah dari si jahat teman-teman. Tapi saya acungkan 2 jempol buat teman saya ini. 2 perempuan, mungil-mungil, unyu-unyu, imut-imut teman-teman. Unyu-unyu. 2 perempuan gadis. Mereka yang menangkal kejahatan itu, yang mengintari rumah mereka. Mamanya diserang, papanya diserang. Tapi 2 perempuan kuat ini teman-teman. Wah, dia nggak ngandelin pendeta, dia nggak ngandelin kakak rohaninya. Cuma sekali aja. Cuma sekali gembala kami hadir di situ. Selebihnya mereka yang menangani itu. Mereka bisa ngusir setan. Mereka bisa mentahirkan rumah. Wah, luar biasa. Kenapa? Ya memang saya arahkan. Saya arahkan mereka. Tapi mereka, gimana progresnya? Puji Tuhan Kak, udah nggak manifest lagi. Gimana progresnya Kak? Oh iya Kak, tempatnya ada di sini Kak. Tapi kami terus doa puasa, kami terus perang, kami terus ini. Luar biasa teman-teman. Saya tetap mengarahkan mereka. Tapi mereka, kenapa? Mereka mau melakukan itu. Terus saya tanya, saya ini ya maaf ya, tiba-tiba mereka telepon saya nggak angkat. Kenapa? Iya Kak, ini gini lagi Kak. Tapi gimana? Puji Tuhan Kak, sampai jam 3 pagi dari jam 11 malam Kak. Wah ini serangannya luar biasa Kak. Ini diserang. Kami hanya berdua Kak. Dari gudang kami tahirkan pakai darah Yesus segala macam Kak. Sampai jam 3 pagi. Bagus saya bilang. Apa yang kau pelajari, yang kau dapat dari sini? Wah luar biasa Kak. Banyak sekali yang kami dapat. Wah luar biasa. 2 perempuan, unyu-unyu, mungil-mungil, badannya kecil-kecil. Badannya kecil-kecil. Tapi lihat, si jahat, si iblis tidak dapat menyerang ke mereka. Karena mereka dipenuhi kuasa Kristus. Kenapa? Mereka hati-hati di jalan. Saya pantau mereka. Baca firman Kak. Bangun saat tadi, setiap hari Kak kami bangun. Makanya mereka dibentengi dengan kuasa perlindungan Roh Kudus. Enggak dikit-dikit yang, Pak Pendeta tolong Pak ini ada setan. Kak tolong Kak. Enggak. Mereka lakukan itu. Karena saya bilang ke mereka, kalau saya punya Tuhan yang luar biasa, di dalam dirimu juga ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Tidak ada yang membeda-bedakan. Wah pendeta kuasanya lebih hebat, jemaat enggak, semua sama. Semua sama, semua punya kuasa yang sama. Kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus kan? Apa Tuhan Yesus hanya menghadirkan kuasa Roh Kudus kepada pendeta? Apa Tuhan Yesus menaruh kuasa Roh Kudus hanya kepada orang tertentu? Enggak, ke semuanya.
Aku naik ke sorga, aku memberikan Roh Kudus ke dalam pribadimu semuanya. Semuanya, teman-teman. Agar kenapa? Agar kau bisa menjadi saksiku ke seluruh Yudea dan Samaria. Itu tujuannya, teman-teman. Kalau kita dalam hidup ini nggak hati-hati, kita dari masa muda maunya sembarangan, dibilangin orang tua nggak nurut, ditegur nggak terima, kita nggak nurut sama orang tua, ini segala macam. Mau jadi apa kehidupan kita, teman-teman? Tapi gue bisa hidup kok tanpa orang tua gue. Wow, hebat sekali. Nggak bisa begitu, teman-teman. Kalau orang tuamu masih ada sampai detik ini, itu masih Tuhan izinkan untuk mendidik kamu, untuk memberitahu kamu, untuk menjagai kamu. Nah, kalau kamu sudah dewasa, sudah kuliah, sudah kerja, ya harus bisa ganti peran juga buat orang tuamu. Ya kan, misalkan saya udah umur 23 tahun, udah bisa berpenghasilan, masa, aduh, mah mau beli kuota sih, isi pulsa 5.000 ada enggak? Ya kan, aduh, malu-maluin ya kalau kayak gitu ya. Nah, kalau kita sudah dewasa gitu kan. Nah itulah teman-teman. Kalau kita hati-hati di jalan itu, poin pertamanya kita akan dibawa kepada kedewasaan rohani teman-teman dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya karena kita sadar Allah Immanuel, dia beserta dengan aku. Dia beserta dengan aku. Saya pernah ikut KKR online di masa pandemi kemarin. Pastor Benny Hinn, dia bilang begini. Kalau kuasa Kristus ada dalam diri aku, dia bilang begini. Di live Instagram banget. Kuasa yang sama pun ada dalam diri. Bahkan lebih besar. Iya, teman-teman. Jadi nggak ada yang membeda-bedakan. Yang menjadi pembeda adalah kualitas. Makanya kenapa saya bilang, baca firman, saat teduh, agar kuasa itu terus ada dalam hidup kita. Kuasa itu ada dalam hidup kita, teman-teman. Dan kita akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Di kuliah kamu dipercaya, berprestasi. Di sekolah kamu dipercaya, berprestasi. Di tempat kerja kamu dipercaya, dipromosi. Di pelayanan kamu dipercaya, berprestasi dalam pelayanan. Wah, itu luar biasa. Ada salah satu cerita, salah satu worship leader di kota Ambon, teman-teman. Worship leader di kota Ambon, hanya orang pelosok, orang pedesaan, teman-teman. Nggak punya apa-apa. Lulusan SMA aja, puji Tuhan, dibiayai gereja. Tapi dia setia datang doa pagi, teman-teman. Dia setia tiap hari datang doa pagi, jam 4 di gerejanya, di kota Ambon, tahun 2009 kalau nggak salah. Dia setia terus datang doa pagi. Dia jadi WL terus. Di masa sekolahnya, dia bangun jam 3 pagi. Dia berangkat ke gereja jam 4. Jam 6 selesai, baru dia berangkat sekolah. Dari sekolah, dia nggak kemana-mana. Dia ke gereja. Dia kayak bersih-bersih gereja, bantu-bantu gereja. Baru dia pulang ke rumah. Setia sekali teman-teman hidupnya. Akhirnya dia lulus SMA, dia mau kuliah. Tapi dia urungkan niat perkuliahannya. Kenapa? Karena nggak ada biaya. Nggak ada biaya, dia hanya anak kampung. Dia mau kuliah teknik pada waktu itu di salah satu universitas di Yogyakarta. Dia sudah punya impian tuh. Tapi dia bilang ke pendetanya, enggak lah Pak Pendeta, biar aku melayani Tuhan saja di gereja ini. Pada waktu itu teman-teman, ada satu ibadah hari Minggu. Ya, sudah lulus, dia melayani gereja itu. Dia WL. Tiba-tiba hadirlah Tuhan yang luar biasa. Ibadah jam 7 pagi, selesai jam 1 siang. Hanya kenapa? Karena WL ini. Pengkhotbahnya sampai nggak bisa khotbah karena dia WL. Ya kan, udah latihan 5 lagu, yang dinyanyiin cuma 1 lagu. Lagu apa itu? Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku menyembahmu, ku sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Wah, itu luar biasa hadirat Tuhan. Ya WL lagu itu, 1 lagu itu gak ada praise, cuma worship, cuma penyembahan dari awal sampai akhir, sampai pengkhotbahnya gak bisa khotbah. Semua yang hadir berlutut di hadapan Tuhan. Karena dia yang WL. Kenapa? Dia dapat dipercaya. Dan tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Ada satu pengusaha yang datang di ibadah itu. Tiba-tiba dia bilang, saya diberkati sekali dengan worship leader. Saya diberkati sekali dengan penyembahan. Kamu udah kelas berapa? Saya udah lulus, Pak. Mau kuliah? Mau, Pak. Saya kuliahkan kamu di Yogyakarta. Saya kasih kamu 1 rumah. Itu bekas rumah saya dulu. Kami juga punya rumah di Jogja. Kamu bertetangga dengan kami. Kamu tinggal di rumah itu. Saya kuliahkan kamu sampai lulus di Jogja Fakultas Teknik. Teman-teman, dia urungkan niatnya. Bahkan dalam doanya aja nggak ada gitu, Tuhan supaya saya kuliah di Jogja. Dia cuma lakukan aja kesetiaannya. Dia lakukan aja tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Yeah.
Teman-teman, mungkin apa yang nggak pernah kita doakan, mungkin apa yang pernah kita doakan, tapi kita urungkan niat kita. Jangan salah, kalau kita setia sama Tuhan, pasti Tuhan jawab suatu saat. Amin. Pasti Tuhan kasih jawaban suatu saat. Tapi apa? Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kita harus terus bersama dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, kukira kita akan bersama, namun ternyata tidak. Jangan sampai di kekekalan nanti kita tidak bersama dengan Tuhan, tapi malah kita dibuang ke dapur api. Jangan sampai. Tapi biar Tuhan berkata, kita sudah hati-hati di jalan, kita sudah kembali di jalan yang benar, biar sampai di langit baru, bumi baru, di kekekalan nanti, Tuhan bukan bilang, kukira kita akan bersama, tapi Tuhan bilang, dia buka pintu gerbangnya, dan dia sambut kita, hai anakku, masuklah, aku telah menyediakan tempat yang terbaik bagimu, karena engkau menjaga langkahmu, karena engkau menjaga segala perintah-perintahku kau turuti, aku telah menyediakan tempat yang terbaik bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Kak Gideon, ada satu pertanyaan nih dari satu pendengar. Yes. Ya, Kefas ya. Oke, Kefas pagi hari ini bergabung. Shalom, selamat pagi Kak Rinto dan Kak Dion. Saya ingin bertanya, kalau ada orang yang sudah berjuang, tapi dia akhirnya banyak mengalami kegagalan. Akhirnya dia juga mengalami kepahitan sama Tuhan. Nah, kira-kira gimana nih Kak cara untuk mungkin maksudnya adalah gimana caranya untuk menasehati dia? Gimana nih Kak Gideon? Dia sudah banyak berjuang ya kan, tapi dia mengalami banyak kegagalan. Sampai akhirnya dia kepahitan sama Tuhan. Nasehatinya gimana nih Kak Gideon? Gampang, bilang aja berarti perjuangan lu masih ada motivasinya. Hanya kecewa sama Tuhan. Ya kayak ngejar perempuan aja. Kayak kita nih berjuang untuk orang yang kita sayang supaya kita dapat jadi pacar atau jadi pacaran. Perjuangan kita ada motivasinya ya supaya kita dapat berarti masih ada benefit yang mau kita terima gitu kan, kayak kita misalkan udah kasih apa, kita kasih apa, tiba-tiba putus nih, kecewa, balikin dong barang-barang gua. Wah, kita nggak tulus berarti. Kita nggak tulus mencintai dia. Ya sama seperti Tuhan. Tuhan, aku udah melakukan ini, aku telah ini, tapi kok malah aku gagal terus, aku jatuh terus, aku begini terus Tuhan. Nah, berarti perjuangan kita masih ada motivasinya. Kalau kita sudah berkata kita berjuang, sudah tidak ada motivasinya lagi. Saya sudah bahas di yang Enfresh bulan lalu. Saya bilang, 1 Timotius 4 ayat 12 kan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan soal penghidupannya. Tapi bagaimana dia berkenan terhadap komandannya. Udah nggak pusing lagi. Kalau udah berjuang ya udah nggak pusing. Perjuangannya cuma satu, motivasinya cuma satu, tujuannya cuma satu, destiny-nya cuma satu, purpose-nya cuma satu, Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Gitu aja. Oke, berarti memang motivasinya ya. Mungkin motivasi lagi. Semangat dong. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Lu pasti bisa kok, yuk jangan kepahitan yuk. Biar ada pemulihan dari Tuhan. Pasti indah pada waktunya kok perjuangan lu. Pasti Tuhan bantu, pasti Tuhan tuntun, pasti Tuhan ada caranya Tuhan buat kehidupanmu. Gitu aja. Iya, oke. Dan itu seharusnya menjadi sesuatu hal untuk kita mungkin harus bercermin juga ya Kak ya. Kita mengkoreksi diri kita. Apakah ada yang salah selama perjuangan kita ini? Apakah kita tidak mengandalkan Tuhan? Atau mungkin selama ini kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kan? Tidak melibatkan Tuhan. Tapi begitu gagal, kita pundung sama Tuhan ya kan? Ya. Kebanyakan suka begitu ya Kak ya. Waktu prosesnya, waktu berjuang kita lupain Tuhan, tapi begitu gagal kita baru ingat Tuhan. Tapi ingat Tuhannya bukan bersyukur, malah kita ngomel-ngomel. Oke, Kak Gideon pagi hari ini luar biasa sekali ya. Jadi memang satu hal yang kita percaya bahwa setiap kita ini sudah ditetapkan punya suatu destiny yang baik. Ya, kita setiap kita punya destiny adalah kita bersatu kembali bersama-sama dengan Tuhan. Tapi yang harus kita sadari bahwa dalam perjalanan iman kita ini sama seperti gini ya Kak. Kalau saya ibaratkan waktu kita jalan di jalan tol. Nah ini seringkali yang berbahaya nih. Kalau di jalan tol itu jalannya kan lurus, kayaknya tenang gitu kan. Udah gitu kita nginjek gasnya lama-lama nggak taunya kecepatannya makin tinggi kan. Nah jalan tol itu seringkali kita dapati ada pembatas jalan ya Kak. Kalau misalkan mobil kita kena pembatas jalan itu, maka setir mobilnya akan bergetar. Nah, ini juga akhirnya membuat kita berhati-hati di jalan, gitu kan. Nah, seringkali anak-anak Tuhan juga
Di saat Tuhan izinkan kita sudah mulai di atas, kita sudah mulai mendekati puncak, ya kan? Kita mulai renggang sama Tuhan. Kita udah nggak saat teduh lagi, kita udah nggak ibadah lagi, kita lebih sibuk sama pekerjaan, kita lebih fokus sama hal-hal duniawi, ya kan? Kita disibukkan dengan segala hal itu, dan akhirnya itu yang membuat kita menjadi lengah. Dan di saat itulah kuasa iblis bisa menjegal kehidupan kita dan membuat kita menjadi jatuh. Gitu ya, Kak? Betul. Oke. Semoga teman-teman anak-anak muda yang saat ini sedang mendengarkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Gideon Alfred, itu boleh mengingatkan kita semua kembali, tetap hati-hati di jalan kalian. Jangan sampai lengah, jangan sampai terlena dengan keadaan kalian yang saat ini mungkin rasanya baik-baik saja, ya Kak. Yes. Kalau kalian nggak hati-hati, ya mungkin nanti akan ada waktunya di mana kita juga bisa jatuh, ya. Tapi kalau kita selalu berhati-hati seperti firman Tuhan yang tadi Kak Gideon katakan, tetap berjaga-jaga dan waspada. Nah, ini saya percaya bahwa Roh Kudus pun akan terus memimpin kita sampai kita ke puncak destiny kita, ya. Oke, Kak Gideon, ada Ibu Yayah juga pagi hari ini mengucapkan thank you buat Kak Gideon Alfred buat sharing firman Tuhannya yang selalu saya tunggu-tunggu. Terus menjadi berkat bagi banyak orang dan membanggakan Tuhan Yesus dimanapun Kak Gideon Alfred berada. Amin. Terima kasih buat Ibu Yayah, terima kasih juga buat Kefas tadi yang sudah bergabung, ya. Semoga jawaban dari Kak Gideon itu boleh menjadi jawaban yang terbaik dan bisa disampaikan kepada temannya yang saat ini mungkin sedang mengalami kepahitan kepada Tuhan, ya. Oke Kak Gideon, sebelum kita menutup perjumpaan kita pagi hari ini, Kak Gideon mungkin bisa tutup dalam doa dan nanti juga bisa sampaikan untuk ibadah youth di Gereja Bethany Pleasure of God. Silakan Kak. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas isi hatimu dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan agar apa yang disampaikan bisa juga menjadi pelajaran buat hamba, buat kami semua, bisa menjadi pendewasaan rohani, bisa menjadi pembekalan iman buat setiap kami. Tuhan, urapi setiap keluarga besar Radio Suara Gracia dimanapun berada, Tuhan. Kaulah Muda Gracia juga Tuhan dimanapun berada. Diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, apapun yang menjadi problem, permasalahan mereka, Tuhan yang bantu, Tuhan yang campur tangan buat setiap kehidupan mereka, Tuhan. Dan hamba berdoa juga barangkali ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita, ada minyak, ada anggur yang baru, ada sesuatu yang baru, something new akan terjadi buat setiap kami, Tuhan, para anak-anak kesayangan-Mu, Tuhan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga Kefas, berkati juga Ibu Yaya, Tuhan. Diurapi Tuhan semuanya, apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang menjadi kesulitan, yang menjadi permasalahan, yang menjadi tantangan, biar hanya Tuhan yang menjadi pusat dari segala-galanya. Berkati juga Radio Suara Gracia yang terus mengudara Tuhan sampai ke ujung bumi ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi Radio Suara Gracia secara dahsyat. Seluruh pembina, pemimpin, staf kru yang ada semuanya dalam lindungan Tuhan. Biar minyak dan anggur yang baru, yang melimpah-limpah, membajiri Radio Suara Gracia, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. More of You and less of me, Lord. Thank you Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, untuk jam ibadah youth, anak muda, Bethany Pleasure of God sudah mulai onsite perdana hari ini. Jam 5 sore. Ya, hari ini UIC Unlimited Youth Community. Buat teman-teman yang belum berkomunitas, boleh gabung bersama dengan kami. Mau tanya, boleh langsung ke Instagram saya, @GideonAlf, boleh DM tentang jam ibadah. Boleh datang langsung, teman-teman. Silakan jam 5 sore di Jalan Lemaungkuk nomor 132, depan Apotek Tunggal. See you. God bless you all. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Gideon buat pagi hari ini. Dan sampai ketemu lagi nanti berarti bulan depan ya Kak ya. Di Sabtu pertama ya. Dengan suatu materi firman Tuhan yang baru yang akan membakar kembali, memberikan pengetahuan lagi buat anak-anak muda di kota Cirebon dan juga sekitarnya ya. Tuhan Yesus memberkati Kak Gideon. Berkati Korinto. Dalam Tuhan. Shalom. Shalom, shalom. Oke. Kaulah Muda Gracia, demikianlah program yang Enfresh pagi hari ini, Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Saya percaya kita semua boleh menikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Dan akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat kembali melanjutkan setiap aktivitas kalian dan Tuhan memberkati.
Git, thank you Git. Oh, thank you ya kok. God Lagi bless di you, kok. harvest lah. Lagi di harvest. Iya, mau rekaman apa sih? Devotion. Oh, oke. Berarti belum rekaman, ini baru mau rekaman ya? Belum mau, gue bilang izin dulu jam 10 mau ada apa yang fresh. Oh, boleh di studio aja. Sekalian jam 11 sih jadwalnya, jadi sekalian lah. Oh, oke, siap. Ya wis, sukses, jadi berkat terus. God bless kok. Thank you. Memberkati. Lu juga mau rekaman worship time ya? Worship apa? Worship night. Cuman kalau jadwal rekamannya sih belum ditentuin. Tapi kalau latihannya itu tanggal berapa ya kemarin tuh ya, gua lupa tuh. Udah ditentuin sih. Lu worship time apa sih? Koko apa? Worship tim berapa sih? night. Worship night. Tim 2. Tim berapa sih? Tim 2. Iya tadi bilang Pak Tumplay nyelingung irin tuh kayak gitu. Ya wes, salam buat semuanya ya. God bless you kok. Ya. Thank you kok. Ya, ya God bless kok, sukses.